titik nolnya ekonomi Indonesia itu perkebunan. Negara ini, Indonesia ini dibangun oleh bisnis ekonomi perkebunan. Jangan kita lupakan itu. Selamat pagi Pak Tungkot. Selamat pagi Mbak. Ya, sebelumnya langsung saja kita mulai ya Pak. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa Gamal TV dulu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamal TV. Kembali bersama kami dalam program Gamal Issue with Siska Septiani. Seputar isu perkebunan, dan saat ini sudah tergabung bersama kami Bapak Tungkot Sipayung sebagai Direktur Eksekutif PASPI yang akan membahas mengenai perkembangan perkebunan nasional saat ini. Bagaimana diketahui bahwa perkebunan merupakan subsektor sangat penting Indonesia, salah satunya sebagai penyumbang devisa. Namun saat ini ada beberapa komoditas perkebunan yang mengalami penurunan. Misalnya kita sebut saja seperti komoditas karet, tembakau, tebu, dan kakao. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Tungkot Sipayung. Selamat pagi Pak Tungkot. Selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Oke, Pak, sebelumnya nih mengenai hal yang tadi saya sebutkan, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu nih Pak. Benar nggak sih Pak bahwa subsektor perkebunan saat ini telah mengalami penurunan Pak? Ada yang menurun, ada yang meningkat. Jadi kalau yang meningkat kan sawit meningkat, ya, kopi juga meningkat. Ya, ada yang menurun, gula misalnya menurun, gitu kan. Nah, kemudian lada juga meningkat, pala juga meningkat, gitu kan. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun. Nah, tapi mungkin saya nggak tahu apa saya bebas, apakah masih nunggu pertanyaannya dulu atau gimana gitu. Saya ingin mau menyampaikan begini, kalau kita bicara mengenai sejarah perekonomian Indonesia, titik nolnya ekonomi Indonesia itu perkebunan. Ekonomi, putaran ekonomi di bumi ini, di bumi Indonesia ini, itu diawali oleh perkebunan. Jauh sebelum Belanda, penjajahan Belanda kan. Nah, coba yang dulu yang pertama kita itu rempah-rempahnya terkenal. Kita adalah pemain rempah-rempah dunia nomor 1. Rempah-rempah itu ya ada di dalamnya ada lada, ada pala, ada cengkeh, ada macam-macam ya. Itu kita nomor 1 dulu. Karena nomor 1 menjadi pusat perhatian dunia sampai-sampai orang Eropa, bangsa Eropa itu cakar-cakaran mau merebut Indonesia kan. Ya, akhirnya mereka datang ke Indonesia merebut itu dan menjadi dari situlah awal kolonialisme itu dilakukan. Nah, tapi setelah itu juga hampir semua di zaman-zaman Belanda juga hampir semua ekonomi daerah dimulai dengan perkebunan kan. Di Jawa itu juga dimulai dengan perkebunan tebu, terutama karet gitu ya. Nah, kemudian di Sumatera terkenal dengan perkebunan dulu adalah tembakau deli ya. Kemudian juga ada pernah juga sampai ada serat ya. Ada pernah juga kopi, pernah kemudian belakangan baru ada teh dan sawit gitu. Nah, jadi kalau dari situ kita lihat itu, saat ini juga sebetulnya kalau kita lihat daerah-daerah yang berkembang sekarang, berkembang di Sumatera Selatan, berkembang di Riau, berkembang di Kalimantan, juga perkebunan yang memopri gitu kan. Jadi perkebunan itu adalah titik nolnya perekonomian yang menentukan dan basic daripada perekonomian suatu daerah yang menentukan juga perkembangan daerah itu selanjutnya. Sayangnya betul tadi Mbak Siska, tidak semua kita pertahankan perkembangannya gitu kan. Misalnya tembakau deli hilang kan, tinggal nama. Ya masih ada dikit-dikit tapi juga tinggal nama. Padahal dulu kita nomor 1. Kemudian gula juga pada tahun 1930-an kita menjadi nomor 2 eksportir terbesar gula dunia. Tapi gagal kita pertahankan, malah sekarang kita adalah importir gula terbesar di dunia.
ya. Impor Nah, sekarang. sawit kita bangga masih bisa kita nomor 1 gitu kan. Tapi ini pun kalau salah urus ya suatu saat bisa kita kalah juga dengan negara-negara pendatang baru kan. Nah, kopi dulu kita kalahkan itu Vietnam ya. Sekarang kita dikalahkan Vietnam. Gitu. Kemudian juga teh juga kita bukan main dulu produk teh kita itu ada specialty taste dulu itu dari masing-masing daerah itu juga kurang berkembang gitu ya. Jadi ada yang maju, ada yang melejit bahkan bombastis, tapi ada juga yang terpuruk gitu seperti itu. Begitu Mbak. Sawit masih menjadi yang utama ya Pak, masih bertahan ya, jangan sampai seperti yang tadi Bapak bilang, jangan sampai nanti kalau salah urus bisa seperti komoditas gula gitu, yang tadinya kita bisa ekspor, malah sekarang sebaliknya gitu Pak. Ya, importer terbesar dunia. Iya. Iya. Pak, lalu nih Pak, muncul opini Pak, bahwa terdapat kebijakan yang seperti tidak pro kepada perkebunan, terutama kepada petani. Menurut Bapak, seperti apa Pak dengan fenomena ini? Apakah benar demikian seperti itu Pak? Secara umum memang kita nggak punya strategi yang tepat, yang benar mengenai bagaimana kita mengembangkan ekonomi Indonesia. Pemerintah sekarang ini juga nggak punya strategi yang kuat tentang itu gitu kan. Ada program, ada kebijakan ya gitu kan. Tapi strategi yang kuat itu masih dapat. Strategi yang saya maksud itu adalah misalnya begini. Kalau kita punya komoditas ekspor, kenapa enggak itu yang dikembangkan? Kalau kita punya komoditas di dalam negeri, yang bisa mengganti dari impor, kenapa enggak itu yang kita kembangkan? Contoh, gula kita adalah importir terbesar di dunia. Tapi kita nggak punya strategi yang kuat mengenai gula. Ya kan? Sehingga kita suatu saat bisa kita paling sedikit swasembada gula gitu kan. Coba bayangkan tuh, mulai dari tahun ke tahun itu gula kita tuh melorot terus tuh. Impornya makin meningkat gitu kan. Nah ini kita nggak punya strategi. Jadi termasuk juga misalnya soal sebagian besar komoditas perkebunan kita itu gagal kita pertahankan karena nggak punya strategi yang kuat untuk mempertahankan itu gitu kan. Nah itu yang saya bilang tadi itu. Iya Pak, maaf saya potong. Untuk strateginya sendiri kan sudah ada program-program dari pemerintah. Apakah itu tidak termasuk sebagai strategi Pak untuk pengembangan ekonomi? Nggak cukup, itu yang saya bilang yang tidak kuat kan. Contoh misalnya, kalau kita mau berswasembada gula, ya kan, ya impornya harus dikendalikan dengan benar gitu. Misalnya begini, serap dulu itu tebunya petani atau boleh mengimpor tapi harus ada peningkatan di dalam negeri ya. Setelah itu tercapai baru boleh kekurangannya diimpor. Ini kan enggak. Kita main-mainkan data semua gitu ya. Kita main-mainkan data selalu kekurangan gula sehingga dikeluarlah izin impor kan. Itu yang kita lakukan. Jadi kita enggak membangun ekonomi pergulaan, kita hanya mengelola bisnis pergulaan. Kalau bisnis pergulaan nggak persoalan itu produksi dalam negeri atau dari impor. Yang penting ada margin kan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, yang kita butuhkan itu adalah pembangunan ekonomi pergulaan untuk membangun kekuatan ekonomi nasional ya yang berbasis pada gula gitu kan. Itu yang menurut saya tidak ada. Saya dulu ikut tim akselerasi gula di Indonesia kan tahun 2000 ke 2004 gitu ya. Itu dulu kita sepakati itu tahun 2005 itu sudah swasembada, sudah sepakati loh. Itu di hotel yang di Bandung yang hotel tua itu. Kita sepakati di situ se-inisial itu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ya nggak ada yang jalan, ya kan? Tidak ada yang jalan sampai hari ini gitu kan. Akhirnya impor kita makin besar, ya. Kemudian ya pasti petani juga akhirnya lama-lama itu marginal gitu. Begitu Mbak. Berarti dengan impor gula itu tidak sesuai dengan produksi gula di dalam negeri gitu ya Pak. Jadi hanya sesuai data itu pun mungkin datanya valid atau tidaknya
kita tidak tahu gitu ya. Tidak ada niatan yang sungguh-sungguh mau mengembangkan gula dalam negeri. Itu kita nggak punya gitu. Mohon maaf aja gitu kan. Kita banyak cerita aja itu semua itu. Ya, dikata saja semua bagus gitu kan. Tapi dalam pelaksanaannya tidak ada niatan yang baik. Buktinya apa? Kesejahteraan petani makin lama makin turun. Iya. Ya kan? Impor kita makin besar. Di balik ini, Pak, adakah kebijakan dari di masa Bapak Jokowi sekarang nih untuk menjadi sorotan Bapak yang berdampak cukup luas gitu, Pak, terhadap subsektor perkebunan? Oh, banyak ya. Termasuk di gula sendiri kan pemerintah sekarang ini Pak Jokowi kan ingin swasembada gula kan. Ya. Tapi eksekutornya ya, itu pemerintah daerah dan juga pelakunya tidak bisa mengeksekusi itu dengan baik kan ya, atau mungkin kurang juga dukungan dari sektor lain gitu kan. Misalnya Kementan mau meningkatkan areal kebun tebu gitu kan, peningkatan produktivitas, datang Kementerian Perdagangan kasih izin besar-besaran gitu kan. Nah itu kan nggak klop tuh. Itu harus ditertibkan gitu kalau mau kita swasembada gula gitu. Jadi kebijakan presidennya jelas, visinya jelas, di sawit jelas, di komoditi lain, bahkan sampai hari ini masih sering disampaikan oleh presiden kan, supaya Indonesia membangkitkan kembali, mengejar kembali kejayaan rempah-rempah. Apa yang terjadi sampai saat ini? Nggak ada, cengkeh aja kita mengimpor, ya. Cengkeh kita sekarang udah mengimpor dong, ya. Lada kita. Padahal dulu kita sempat jajah gitu ya Pak, karena rempah-rempah sangat kaya. Gitu kan. Jadi mundur atau maju itu? Mundur kan? Mundur. Gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak kebijakan pemerintah? Ada, tapi eksekusinya yang menjadi persoalan. Eksekusinya ya Pak. Banyak kan kebijakan dari pemerintah. Eksekusi misalnya dari swasembada gula yang tadi Bapak sebutkan, eksekutornya harus dari petaninya gitu ya Pak? Ya petaninya ya PTPN-nya kan. Coba PTPN punya kebun tebu nggak? Ada dikit kan? Coba dikasih kepada PTPN itu 10.000 HGU khusus untuk gula. Dia buat itu 10.000 hektar tebu gula gitu kan. Kasih pinjaman modal. Jadi itu swasembada. Ini kan enggak gitu kan. Disuruh yang mengembangkan gula tapi itu tidak dikasih fasilitasnya gitu kan. Nah, petani kita kan semuanya petani gula berpusat di Jawa. Sementara di Jawa juga sudah sulit mengembangkan gitu kan. Nah, ada peluang peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas itu bagaimana caranya? Itu soal teknologi. Nah, teknologinya yang harus dirubah. Pemerintah biayai itu, pemerintah daerah terutama biayai supaya ada teknologi baru di bidang pergulaan kan, produktivitas ganti racunnya yang sudah sampai lewat 3 kali ganti supaya produktivitasnya bagus, tambah teknologinya jangan hanya pupuk saja, teknologi itu tidak hanya pupuk, banyak gitu kan, supaya produktivitasnya bagus. Nah, kasih itu pesan kepada direksinya pabrik gula, PTPN gitu kan. Kalau nggak jadi, nggak naik ya ganti gitu kan. Ya, harus begitu. Ya kalau enggak ya kita ketawa-ketawa aja begini terus setiap tahun berulang gitu ya. Gitu Mbak. Untuk terwujudnya swasembada gula perlu adanya teknologi produktivitas ya bagi petani. Dan juga nanti diserahkan ke yang berkompeten gitu Pak. Lalu bagaimana nih Pak, apa sih yang mindset yang tepat gitu Pak untuk pengembangan perkebunan saat ini Pak? Kita harus mengembalikan kejayaan perkebunan itu. Itu mindset utamanya. Kalau bisa mimpi kita, semua harus itu. Ya. Dan semua kebijakan, semua program di bidang perkebunan itu diukur dengan berapa besar kontribusinya untuk mencapai kejayaan perkebunan nasional, ya. Boleh itu di masing-masing komoditi, masing-masing kan punya gitu ya. Silahkan gitu kan. Tapi kita harus menjadikan mengejar kembali kejayaan perkebunan. Negara ini, Indonesia ini dibangun oleh bisnis ekonomi perkebunan. Jangan kita lupakan itu dan bangkitlah kita dengan itu. Ya, coba misalnya kan, kalau di bidang hortikultura
kita kalah dengan Taiwan. Kalau di bidang serealia, kita kalah dengan Amerika. Tapi bidang perkebunan, nggak ada lawan kita. Kita bisa unggul secara internasional. Ya kan? Kita buktinya sawit, coba lihat. Nggak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, tidak ada di Cina. Kita unggul di situ. Ya. Kopi juga sebetulnya bisa kita unggul gitu kan. Masa kita kalah sama Vietnam? Ya, seharusnya kita bisa unggul gitu. Ya, jadi kita harus memilih komoditas perkebunan ya yang mau kita kembangkan ini di mana bisa membawa kita unggul secara internasional. Nah, itulah yang menjadi fokus kita. Jadi kalau ditanya mindsetnya apa, mindset kita harus menjadi mengembalikan kejayaan perkebunan Indonesia ya menjadi soko guru, bahkan lokomotif gitu ya, lokomotif perekonomian Indonesia gitu kan. Ya. Saat ini coba masa Covid aja gitu kan. Apa yang bisa hidup, yang bertahan? Ya perkebunan kan. Perkebunan nggak ada yang kena Covid. Petaninya nggak ada. Semuanya jalan. Produksi jalan, dagang jalan, ekspor jalan. Bahkan dari komoditas perkebunan itu diolahlah produk-produk yang diperlukan untuk mengatasi Covid kan. Surfaktan, sanitasi, sabun, deterjen, semua itu perlu perkebunan, ya kan? Imunitas, ya untuk meningkatkan imunitas, yaitu tanaman penyegar itu ya, kopi, teh, coklat gitu kan? Itu kan semua adalah tanaman perkebunan. Jadi perkebunan itu memberikan solusi di masa pandemi ini kan? Ya. Nah kita abaikan kan diabaikan ini. Coba mana ada muncul kan? Padahal itulah yang tinggal. Yang lain kan sudah KO semua, kan udah shutdown semua gitu kan. Ini masih ada. Nah, seharusnya orang perkebunan juga harus pede untuk memproklamirkan, untuk mempromosikan bahwa sektor perkebunan menjadi lokomotif pemulihan ekonomi dan juga mengatasi COVID-19 gitu kan. Seperti itu. Menarik sekali ya Pak, mindsetnya bahwa sektor perkebunan harus menjadi lokomotif ekonomi negara gitu. Yeah. Dari sisi mindset yang akan menimbulkan kejayaan kembali bagi perkebunan Indonesia. Lalu bagaimana pendapat Bapak yang harus dilakukan pemerintah saat ini Pak untuk mengembalikan kejayaan perkebunan nasional? Satu begini, ini persoalannya ini kan antara litbang kita dengan usaha perkebunan kita itu terpisah. Okay. Ya, jadi kalau untuk mempercepat bagaimana kita mengejar kejayaan perkebunan, dekatkanlah, integrasikanlah litbang-litbang kita itu kepada perkebunannya. Jadi maksud saya adalah begini, kita punya puslit kakao, kita punya puslit tebu, gula, kita puslit sawit, kita punya puslit karet, kita punya puslit kina dan gandum gitu kan. Kemudian ini semua selama ini berada di jauh di luar perkebunan gitu kan. Ya. Jadi mereka ini peneliti kita ini hanya disuruh membuat penelitian kemudian membuat laporan kan. Nah, akhirnya dapatlah laporan-laporan penelitian itu yang sekarang di perpustakaan itu kan. Jadi debu itu di sana itu. Jadi ya? cuman untuk laporan, dokumen saja aja gitu kan. Nah, itu namanya apa kan? Jadi hanya kita berhenti di invensi. Nah, kalau kita mau menjadi besar di bidang perkebunan, invensi itu harus kita rubah menjadi inovasi. Caranya apa? Dekatkan riset itu kepada perkebunan sehingga apa? Inovasi menjadi andalan kita ke depan. Inovasi di hulu, inovasi di on-farm, inovasi di hilir, inovasi di marketing. Kalau inovasi ini menjadi penggerak, saya yakin kita akan sampai kepada tujuannya itu mengejar kembali kejayaan kita gitu kan. Produktivitas hanya bisa meningkat dengan inovasi yang terus-menerus. Ya, produktivitas gula tadi itu gitu kan. Kemudian juga kualitas produk dari perkebunan, ya diversifikasi itu hanya bisa terjadi kalau inovasi berjalan. Kalau sekarang ini kan puslitnya itu para peneliti kita itu kan orang-orang hebat itu,
itu semuanya dipinggirkan aja di laboratorium kan, nggak pernah diikut di dalam bagaimana merancang bisnis yang kompetitif. Nah, sementara itu sangat dibutuhkan kan. Nah, jadilah jalan tempat perkebunan kita kan, produktivitas kita ya jalan di tempat, tidak ada terobosan gitu kan. Karena apa? Yang punya inovasi itu yaitu para peneliti itu tidak dilibatkan. Jadi saat sekarang kalau kita mau mengejar kejayaan apa itu, libatkan para peneliti itu ya langsung ya sebagai sumber inovasi. Jadi kita bergerak, jangan lagi menggunakan apa nama itu resources alam, tapi kita bergerak kepada inovasi gitu ya, yang digerakkan oleh inovasi gitu kan. Ya, di sini kita bicara mengenai perkebunan apa nama itu 4.0 kan. Iya. Ya, itu kan nggak pernah dibicarakan di kita gitu. Ya dibicarakan sih, tapi dilakukan enggak gitu kan. Bagaimana menerapkan itu gitu kan? Enggak gitu kan. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Ya, tapi agak sulit juga ya Pak, karena dilihat nih, karena kan opini yang timbul bahwa pemerintah tuh kurang serius gitu Pak untuk menangani masalah perkebunan gitu Pak. Apalagi kan tadi disebutkan juga kan bahwa ada opini bahwa kebijakan pemerintah tuh seperti tidak pro dengan perkebunan gitu. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu Pak untuk merangkul misalnya para peneliti untuk mengembangkan menjadi inovasi dari penelitian sebelumnya gitu. Ya. Okay. Pemerintah ya, saya pikir saat ini mau mendengar. Ya. Persoalannya adalah dari kita tidak ada usulan gitu kan. Tidak ada usulan mau kemana dibawa perkebunan ini. Saya yakin kalau ada usulan dari kita, ya pemerintah kan nggak ngerti itu apa, pemerintah maksudnya di luar Kementan, itu nggak ngerti perkebunan kan, nggak ngerti dia. Yang ngerti itu kita gitu, yang di Kementan sampai kepada daerah gitu kan. Dan kita lah yang meramu, ini loh yang dibutuhkan. Kami butuh ini gitu kan. Nah, itu caranya ya. Jadi setelah itu kita sampaikan, baru nanti pemerintah memberikan respon kan begitu kan. Nah, jadi boleh aja kita menyalahkan bahwa pemerintah tidak punya serius gitu kan, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Yang kita butuhkan itu solusi. Ya, mari kita masing-masing dari pemerintah juga membuka hati, mendengarkan para peneliti, mendengarkan para pelaku usaha, ya. Tapi dari kita juga harus proaktif dengan jujur, dengan bersih hati, memberikan solusi gitu kan. Ya, jangan asal apa namanya itu, kan sekarang ini banyak usulan-usulan tapi ujung-ujungnya itu hanya apa namanya itu untuk kepentingan jangka pendek saja gitu kan. Nah, jangan begitu gitu kan. Begitu Mbak. Baik, berarti perlu adanya juga keaktifan dari misalnya dari para petaninya juga gitu ya Pak, untuk memberikan usulan kepada pemerintah, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, begitu ya Pak? Iya, iya. Oke, baik Pak. Mungkin untuk closing statement-nya nih Pak, untuk pengembangan di sektor perkebunan Indonesia, perkebunan nasional, harapannya dari Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Tidak secara kebetulan Indonesia itu punya perkebunan sejak dari dulu sampai sekarang. Itu ada maksudnya. Maksudnya kita mau gunakan itu untuk berdagang secara internasional. Itu yang harus kita kembangkan. Biarkanlah negara lain, misalnya Jepang, Korea, mengembangkan otomotif, mobil ya. Tapi Indonesia dengan kebunnya, kembangkan bannya, kembangkan bahan bakarnya. Ya. Bahan BBM-nya dari kita yaitu seperti biodiesel, green diesel, kemudian BBM apa namanya itu premium gitu ya. Kemudian pelumasnya juga kita olah dari sawit, dari kelapa. Kemudian banyak kita bikin dari karet kita, sehingga Jepang atau Korea atau negara-negara yang memiliki mobil nggak bisa berkembang kalau nggak bekerja sama di Indonesia, karena kita lah produsen BBM-nya dan bannya. Jadi kita nggak usah memaksakan diri mau mengembangkan mobil di Indonesia, kalah sama Jepang, kalah sama Korea, ya. Ya, kalau dagang sih boleh aja, dagang aja kecil-kecilan, tapi kalau itu menjadi keunggulan nasional tidak akan bisa. Jadi saya yakin
ya, dengan perkebunan kalau betul-betul kita kembangkan lebih serius ke depan, kita bisa menjadi negara perkebunan terbesar di dunia, ya, yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Perkebunan kita ada yang strategi saja ada 10 strategi saja, itu udah hebat gitu kan. Apalagi itu ditambah lagi kan masih banyak lagi yang lain gitu kan, yang bisa dikembangkan. Jadi begitu. Jadi kalau saya mengatakan semua pelaku usaha, baik pemerintah, terutama para peneliti, kemudian juga petani, pemerintah daerah, ayo bersatu, bangkitkan semangat untuk mengejar masa depan perkebunan Indonesia yang makin jaya, yang lebih jaya daripada sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Berarti dibutuhkan sinergi ya Pak, dari hulu ke hilir gitu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Tuko telah bergabung dan berbagi. Ini bisa menjadi salah satu motivasi juga nih Pak untuk pelaku perkebunan gitu, untuk bisa lebih aware lagi terhadap pengembangan perkebunan nasional. Oke. Terima kasih waktunya. Ya. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat dan bisa disampaikan dengan baik.